malah nggak tahu Pak. Jadi saya daftar SNMPTN pun terus daftar apa gitu juga belum tahu, dan baru setelah buka baru tahu anaknya kuliah di Brawijaya. Cirolu, welcome to SMA Batik 1 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi emas Semabasa. Guys, pagi hari ini kita kedatangan tamu, tentunya alumni ya, dari dua personil yang menurut kita memang punya prestasi. Yang pertama tentunya lolos di SNMPTN dengan Deki. Halo Deki. Halo Pak. Ya, Noval. Ya Pak. Ya, gini Pak, gimana rasanya selama 1 bulan lebih ya, atau setelah, kan kalian nggak ngerasain yang namanya ujian nasional ya, tapi kemarin sudah ikut SNMPTN kemudian lolos, tentunya ada kebahagiaan sendiri. Oke. Yang pertama Deki, selama kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12 tentunya mimpi kamu sudah tercapai di SMA Batik 1 Surakarta. Jurusan yang kamu ambil sekarang tentunya masuk di SNMPTN. Apa sih perasaan yang pertama, Dek? Perasaan saya lolos tuh seneng karena orang tua mengharapkan bisa keterima SNMPTN. Oke, jurusan itu memang jurusan dari Deki sendiri atau pilihan dari orang tua? Dari saya, karena gimana ya, saya sebenarnya bingung mau ambil apa, tapi karena kebanyakan nilai saya yang bagus di bagian tipe C, peminatan, jadinya saya milih yang teknik lingkungan. Oke, teknik lingkungan ya, Dek, Iya. ya. Di Universitas mana, Dek? Universitas Diponegoro. Undip, oke. Kenapa pilihannya ke Undip, Dek? Karena di Jogja UGM terlalu tinggi grade-nya, jadinya saya milih yang agak rendah di Semarang. Oke, siap. Berarti ini diambil ya di Undip ya? Iya. Siap menjadi mahasiswa? Siap. Ya, Noval. Ya. Oke, Noval. Kalau dia SMA Batik 1 Surakarta, barangkali sobat semuanya tidak asing lagi dengan Noval. Ya. Selain dia model, masih model. Selama kelas 12 ini udah vakum sih Pak, karena ya kita ngejar cita-cita dulu. Oke, Yang luar biasa. pendidikan itu lebih penting. Kayak kamu oke sih bro. Oke, Noval aktivis sosis ya Pak ya? Iya Pak, tapi udah purna ini kan. Oh, gak pernah. Tapi jiwanya tetap berorganisasi. Betul. Noval kemarin juga masuk dalam, karena satu kelas. Beda ya. Noval 12 IPA 1, Deki 12 IPA 2. Oke. Noval kemarin juga lolos. Yang perasaan pertama kali ketika kamu buka pengumuman SNMPTN, rasanya gimana Pak? Itu menarik Pak. Jadi itu kan hari apa ya itu? Pokoknya pas hari H itu Pak. Di hari H kan pengumumannya tanggal 1 ya. Tanggal 1 jam 1 Pak. Jam 1 itu saya nggak sadar Pak. Jadi yang ngingetin itu malah ibu saya. Oh iya. Loh, Noval, bukannya jam 1 udah pengumuman SNMPTN gitu kan. Oke. Terus oh iya baru ingat gitu. Terus akhirnya buka bareng-bareng sama ayah juga. Buka, pas dibuka itu nggak nyangka ini Pak, ada hijaunya di bawah. Selamat gitulah bla 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 bla. Nah ibu saya tuh sampai terharu gitulah. Nangis juga ya? Ya, bahagia anaknya bisa keterima di SNMPTN. Saya juga bahagia. Ya jadi nggak usah tes segala macam lah. Jadi langsung pengumuman pakai nilai rapot. Udah diterima di Universitas Brawijaya. Bahkan ayah saya tuh malah nggak tahu Pak. Jadi saya daftar SNMPTN pun, terus daftar apa gitu juga belum tahu. Dan baru setelah buka baru tahu anaknya kuliah di Brawijaya. Ya. Ini Noval, ada nggak sih kiat-kiat, artinya kamu punya trik khusus, tentunya selain belajar punya apa doa atau semacam ikhtiar apa yang barangkali itu yang membuat Noval bisa masuk, ada nggak? Sebenarnya kalau untuk kita menuju kesuksesan itu yang terpenting itu faktor X. Faktor X itu sangat berpengaruh banget buat kita. Kayak kita berbuat baik sama orang, berdoa, terus bantu orang tua lah. Hal-hal sekecil itu juga akan membantu kita untuk menuju kesuksesan kayak gitu. Terus dari kelas 10, 11, 12 kalau emang teman-teman mau ikut SNMPTN, diusahakan nilainya stabil kayak gitu. Dibikin grafiknya naik, itu akan meningkatkan probabilitas gitu loh Pak, probabilitas untuk masuk di SNMPTN kayak gitu.
Terus kalau misalkan kita emang pengen dalam prodi itu, dalam tujuan itu, program studi yang kita inginkan, jangan terlalu ngoyo. Aku pengen di yang tinggi banget. Harus ambisius. jangan terlalu ambisius untuk itu dan jangan egois sama diri sendiri. Kalau kita mau pengen itu dan di universitas tertentu, kalau emang mau kayak gitu ya harus kuat mental, karena jalur untuk menuju kita ke kuliah yang kita inginkan gak cuma SNMPTN tapi ada SBM, harus kuat mental juga. Jadi siapkan ya, Ya. siapkan. Kalau SNMPTN belum, masih ada satu kesempatan lagi atau dua kesempatan lagi. Banyak-banyakin konsultasi ke BK juga sih Oh Pak. gitu, Itu oke. tips. Pos BK. Iya, biasa. Novel, ini ada satu yang menarik, bahwa ada faktor X ya. Itu salah satunya hal kecil kita membantu orang tua, kemudian mungkin bentuk-bentuk spiritual seperti berdoa mungkin ya. Untuk Novel sendiri ada nggak sih peran besar dari Bapak Ibu guru di SMA Batik atau lingkungan teman yang membentuk Novel sampai dari kelas 10 kemudian di endingnya di kelas 12 ini, dan mungkin mimpi kamu di Universitas Brawijaya bisa terlaksana? Ada nggak sih pengaruhnya buat kamu? Kalau guru pengaruh banget Pak, karena untuk bimbing kita untuk menuju ke kesuksesan ke universitas, untuk kita bisa belajar lebih lagi, itu kan peran besar dari seorang guru itu. Jadi seorang guru itu bagi saya sangat berarti banget buat kita menuju kesuksesan. Oke bro. Terus dari teman-teman juga berpengaruh banget, karena kalau kita milih teman yang di dalam circle yang nggak support kita untuk menuju ke kesuksesan tapi malah melalaikan kita ya Dek ya, itu malah kadang ya udahlah nggak usah mikir ke depannya kayak gitu. Oke, Intinya mantap. cuma main. Ini pertanyaan jujur ya, jawab jujur ya. Beda nggak sih guru-guru SMA Batik 1 Surakarta dengan mungkin gurunya Novel di SMP atau kenal guru di SMA lain? Beda nggak sih? Beda sih Pak, karena setiap jenjang dan setiap tempat itu pasti ada karakternya masing-masing. Apa yang ciri khas menurut Novel di lingkungan SMA Batik 1 Surakarta? Apa ya? Kalau di SMA Batik saya malah cenderung lebih kayak lebih belajar lagi gitu loh Pak. Saya untuk mempelajari ini, memahami sesuatu dalam materi itu saya harus belajar lagi, karena emang menarik banget gitu loh Pak di materi-materi SMA kayak gitu. Tapi kalau di SMP malah saya cenderung kayak enjoy, lebih kayak ya udah gitu. Pelajaran ya udah santai kayak gitu. Siap ya. Kembali ke Deki, Dek. Kamu kelas 10 pernah membayangkan nggak mau kuliah di Undip ya? Belum ya. Planning itu terlaksana di kelas berapa? 12. Kelas 12 ya. Oke, ya instan nggak apa-apa sih, awal yang mungkin kesuksesan buat Deki juga mungkin ya. Oke. Close untuk pertanyaan yang terakhir untuk Deki, ini kan banyak yang kemarin ya daftar di SNMPTN, kemudian barangkali belum beruntung aja di sana. Pesan atau tips atau ya semacam apalah dari Deki untuk teman-teman, seperti apa sebaiknya? Ya, sebaiknya seperti yang Mas Novel tadi, nek bisa jangan egois, jangan terlalu ambisius, karena nanti terlalu mengharap SNMPTN keterima, nanti akhirnya juga kecewa. Jadinya nek bisa ambil yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadinya gimana di tengah-tengahnya saja. Ya. Oke. Novel, gimana pesannya untuk yang teman-teman kamu yang barangkali masih berjuang nih? Oh ya, berjuang. Untuk universitas, kita mau untuk menuju universitas yang kita inginkan itu bukan cuma dari jalur SNMPTN. Jadi untuk teman-teman yang belum keterima di SNMPTN masih dipertemukan di SBMPTN gitu. Karena pertarungan yang sesungguhnya emang sebenarnya di SBMPTN gitu. Jadi jangan patah semangat. Baru babak Ini awal masih awal-awal lah. Jadi masih banyak ujian yang harus kita lalui untuk mendapatkan yang kita inginkan. Oke, yang paling akhir nih ya, di SMA Batik 1 Surakarta tentunya. Bangga gak sih kamu belajar di SMA Batik? Saya bangga banget. Bangga ya. Apa sih Dek kebanggaan kamu? Kebanggaan saya di SMA Batik, saya bisa guru-gurunya juga baik semuanya. Terus saya ikut organisasi PR ya? PMR, Eco Mapping, semuanya gurunya juga enak juga.
Terus saya juga bertanggung jawab atas tanaman semuanya yang di sini juga karena Cinta saya lingkungan. ya, Mungkin ya tanamannya juga mendoakan Iya, Dedi supaya bisa alhamdulillah. masuk ke jurusan itu. Iya. Oke. Oke, sip. Noval, bangga Noval. Bangga banget Pak bisa jadi bagian dari SMA Batik 1 karena emang banyak banget cerita di sekolah ini dan dari awal kelas 10 juga ikut event Putra Putri Batik juga kan Pak. Jadi itu yang bikin saya bangga di mana sekolah ini tuh bisa ngangkat siswanya dan bisa menghargai kemampuan siswanya gitu. Bukan cuma di akademik tapi di non akademik juga. Ya, oke. Jadi ya pengen closing nih Pak Suryo. Yang Ya. terakhir nih gini. Melihat background kalian ini kan juga aktivis semuanya ya. Ya. Kalau Deki aktivis PMR, kemudian di Eco Mapping, Iya. peduli lingkungan ya. Kemudian si Noval di OSIS, kemudian Putra Putri Batik ya. Iya. Ya, Val ya. Kenapa kalian kok milih harus sibuk-sibuk dengan ekstrakurikuler padahal teman-teman yang lain barangkali juga santai masa muda maksud dibuat sibuk kan, kita pengennya enjoy, kemudian kita pengennya waktunya bersenang-senang dengan teman, tapi Deki dan Noval memilih jalan untuk harus beraktivitas, berorganisasi. Ada pengaruh nggak untuk kehidupan kamu Dek? kalau saya pengaruh banget Pak, masalahnya saya itu sebenarnya orangnya agak pemalu dikit. Artinya saya ikut organisasi itu buat saya biar mengembangkan apa ide atau apa yang bisa nanti buat di masa depan juga. Oke. Kalau Noval? Dari organisasi deh Pak. Iya. Saya milih nyemplung di organisasi sebenarnya emang dari SMP saya kan juga udah di OSIS ya. Udah emang seneng banget sama organisasi kayak gitu lah. Terus di SMA kita lanjutin di OSIS SMA. Terus juga di Solo itu juga ada organisasi OSIS Solo juga kan Pak. Gitu. Sempat saya ketuai juga di forum OSIS Surakarta. Iya, Foresta itu juga. Terus saya juga ikut forum pelajar Solo Raya Pak. Forum pelajar Solo Raya. Terus di situ tuh kayak semakin lama semakin jatuh cinta sama organisasi. Oh kayak gitu. iya iya oke. Jadi kalau misalkan organisasi itu memengaruhi nilai untuk pelajaran itu emang memengaruhi, tapi seberapa dewasa kita untuk melewati itu semua gitu. Karena emang organisasi itu penting banget buat kita masa depan. Oke mantap. Hai guys, cukup itu satu kelasan dari tentunya generasi emas SMA Batik 1 Surakarta. Sukses terus Deki, kemudian Noval berjuang terus, raih mimpi kamu setinggi-tingginya. Kami pasti akan mendoakan di SMA Batik 1 Surakarta tetap bangga dengan generasi-generasi kemampuan kalian yang luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, lihat kamera SMA Batik 1 Jaya.